Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas Bank Permata ya, BNLI. Kita lihat kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q4-nya. Oke, kalau teman-teman punya analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung share aja di kolom komentar supaya nanti saya pin gitu ya, dan teman-teman yang lain juga bisa baca. Oke, kita langsung aja ke analisis. Untuk BNLI gitu ya, kita lihat untuk riwayat bagian dividennya dulu, dan yang terpenting itu adalah 3 tahun ke belakang ya. Ini 4 tahun ke belakang dia bagi dividen. Nah, ini lihatnya di tahun buku 2015 sampai 2020 dia nggak bagi dividen ya. Kenapa? Nah, teman-teman nanti bisa buka aja laporan keuangannya kira-kira kenapa ya, atau cari mungkin di berita. Cuman yang terpenting tadi 3 tahun ke belakang ya. Penting kita harus melihat perusahaan itu bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang baik ya, yang stabil gitu. Jadi ini baik, stabil. Dividennya adalah nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Jadi untuk BNLI ya layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Oke, kita turun dulu sebentar ya. Ini kita jutaan rupiah satuannya ya. Nggak usah bingung ya, formatnya pakai non bank gitu, tapi isinya sih sama aja sebenarnya, nggak beda lah, karena saya apa namanya analisis itu hanya sesuai dengan tujuan yang saya inginkan aja ya, berdasarkan melihat yang poin-poin ini aja. Yang pertama Kastara Kas dulu ya, yang ini kita lihat Kastara Kas. Kenapa? Karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, atau enggak bayar pinjaman ke bank ya. Jadi kalau misalnya nilainya terlalu kecil, bahaya ya, bisa jadi perusahaan ya kesulitan dalam membayar operasionalnya, atau nggak bisa ekspansi, atau nggak bisa bayar pinjaman ya. Jadi harus dilihat setiap kuartalnya. Dan untuk posisi Kastara Kasnya ini memang naik 24 miliar ya. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas. Selanjutnya cek dulu ke bagian saldo laba ya, yang ini nilainya. Nah, ini saldo laba harus dilihat karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Nah, jadi si BNLI Bank Permata dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 11,1 triliun ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Ini perusahaan yang baik ya, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Nah, selanjutnya ke ekuitas pemiliknya dulu ya, kita pindahin dulu angkanya. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,32 ya. Artinya secara rasio ini perusahaan ini baru menghasilkan total profitnya sebesar 0,32 kali modal awalnya ya. Jadi kalau misalnya modal semiliar itu profitnya baru 320 juta. Tapi ingat, ini di luar dividen ya. Jadi mungkin kalau dividen dihitung kembali gitu, mungkin bisa aja nilainya udah 1 gitu ya. Bisa aja sih, cuma saya nggak hitung ya. Nah, kalau 1 itu artinya udah balik modal. Ya, kalau ini masih berkembang. Cuman kalau melihat dari rasionya yang rendah seperti ini, mungkin bisa jadi BNLI ya dia nggak mau menahan keuntungan yang telah didapat, jadi dia kembalikan dalam dividen ya. Jadi nggak masalah sebenarnya untuk melihat progresnya aja, progres perusahaan. Nah, tapi secara PBV memang premium ya di 3,2. Selanjutnya cek dulu ke pendapatan ya. Di sini pendapatannya ada 2 unit ya, bunga dan syariah, kita jumlahkan aja gitu. Nah, kita harus lihat pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik bertumbuh arti pendapatannya cenderung naik. Ya, jadi dia barang atau jasa yang dijual perusahaan, yang ditawarkan perusahaan itu dia dibutuhkan oleh pasar. Ya, dan untuk kinerja pendapatan si BNLI dia naik turun 178 miliar, turun sekitar 1% gitu, minor sekali, nggak yang signifikan. Nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nah, kalau perbankan itu ada beban bunga dan syariah langsung ya, jadi yang setara dengan laba bruto itu adalah ini pendapatan bunga dan syariah bersih yang ini nilainya ya. Nah, ini harus dilihat ya laba bruto. Kenapa? Karena si laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya ya, lewat gross profit margin ya, GPM nih. Jadi misalnya ini 58%. Jadi teman-teman jual barang 100 juta, ambil profitnya dulu 58.000. 100 juta. Modal barangnya 100 ribu, ambil untung kotornya 58 ribu. 42 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Ya, jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin gitu ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Kenapa? Gitu ya, karena semakin besar laba bruto, semakin besar laba bersih. Nanti kan laba bruto dikurangi beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru keluar laba periode berjalan ya, atau laba bersihnya, inti dari laporan laba rugi. Ya, ini kita pindahin dulu.
Nah, di sini secara pair, sebelum ke pair ya, kita lihat dulu ya ke si laba brutonya dulu. Laba brutonya ini memang turun tipis juga ya, 1,9% setara 200 miliar, tapi laba bersihnya naik tipis ya, naik 21 miliar setara 0,59%. Nah, tapi untuk pair ini kemahalan ya kalau buat saya, super premium 41 gitu ya, 41,2 kali. Jadi pair itu jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Ya, jadi kalau misal belinya BNLI per 41 ya, berarti holding periodnya 41 tahun. Gitu ya, makanya kenapa banyak perusahaan dan termasuk saya juga cari yang PR di bawah 5, di bawah 10 karena lebih masuk akal, lebih murah secara profitabilitas. Ya, cuman kembali lagi untuk PR sih sifatnya relatif ya. Dan ini udah Q4, kalau kita lihat untuk proyeksi dividen 2025-nya mungkin sama ya di 0,73% berdasarkan harga 4.130 di 13 Februari 2026 ya, jadi memang di bawah 1%, cuman nggak masalah gitu ya. Saya lebih menyukai perusahaan yang bagi dividen seperti ini ya, meskipun yieldnya kecil. Karena apa? Karena keuntungan itu tadi dia adalah bukti nyata perusahaan itu untung dari bisnisnya ya. Kalau rugi kan mana bisa bagi dividen. Kalau bisnisnya nggak stabil, nggak punya uang kas yang cukup, nggak akan bisa bagi dividen toh ya. Jadi udah bisa langsung ke filter dari dividen itu. Oke, selanjutnya cek ke bagian penerimaan kasnya dulu ya. Ini dia berbeda dengan pendapatan gitu ya, karena kalau pendapatan sifatnya akrual ya, karena kalau akrual itu kan dia diakui aja, dicatat di atas kertas saja lah, seperti itu simpelnya. Nah, tapi kalau penerimaan kas dia menghitung jumlah uang yang benar-benar customer bayar ke perusahaan ya. Jadi ini rasionya ini rendah nih sebenarnya, kurang begitu bagus gitu ya. Kenapa ini 78%? Jadi teman-teman jual barang 100 juta, customer cuma bayar 78 juta. 22 jutanya itu berubah jadi piutang, nanti harus ditagih ke perusahaan. Ya, harus ditagih perusahaan gitu. Jangan sampai kas itu nggak tertagih. Karena kas tadi kan punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi harus ingat. Nah, ini memang untuk kinerja penerimaan kas ini memang turun ya, dan juga untuk rasio penerimaan kas terhadap pendapatan juga sama-sama turun ya, di bawah 90%. Saya nggak suka yang di bawah 90% gitu. Kenapa? Takutnya ada kesulitan gitu ya, entah manajemen dalam menagih piutangnya atau mungkin adalah masalah lainnya ya. Cuman kalau misalnya perbankan ya, biasanya ya sepengalaman saya, kalau rasionya ini rendah bisa jadi mungkin ada curiganya, takut ada apa, kredit macet, biasanya sih seperti itu ya. Cuman di sini memang saya nggak bahas rasio perbankannya, jadi teman-teman nanti boleh lihat lebih lanjut aja. Oke, selanjutnya dia bilang pendapatan 17 ya, pendapatan 17 triliun, uang yang terima cuma 13,3 triliun ya. Nah, sekarang digunakan untuk bayar operasional dulu, bayar operasional gitu ya. Nah, nanti keluar net CFO yang ini nilainya ya, bukan yang ini ya. Jadi cari yang sebelum penurunan atau kenaikan aset operasi, yang ini. Nah, nilai wajib positif seperti ini. Artinya apa? Artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak cuma habis untuk bayar operasional aja ya. Nah, di sini memang untuk kinerja CFO-nya dia turun ya. Lalu untuk yang kedua, untuk CFO yang kedua ini berkaitan dengan penyaluran kredit. Ini kalau nilai positif bisa dibilang ya perbankan sedang menahan ekspansi kreditnya. Cuman kalau misalnya kita lihat ini kan turun ya, yang sebelum positifnya tinggi sekarang positifnya lebih turun. Artinya di kuartal 4 2025 bank sudah lebih aktif dalam menyalurkan kredit yang nggak begitu menahan gitu. Jadi ini sebenarnya bagus gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk aktivitas investasi atau ekspansi usahanya nilainya negatif, sahamnya artinya perusahaan ya kalau nggak berekspansi dia memelihara aset produktifnya ya. Cuman memang untuk ekspansi usahanya sih di yang sekarang dia nggak seagresif yang periode sebelumnya ya. Sebelumnya kan berapa kalinya nih ya, 4 ya, hampir 5 kalinya lah ya, 5 kurang. Kalau sekarang cuman 1/5-nya gitu. Selanjutnya untuk aktivitas pendanaan ini nilainya negatif, bagusnya artinya perusahaan berusaha untuk lunasi pinjamannya atau enggak dia bayar dividen ya, atau karena bayar dividen kan nilainya negatif ya. Ini bagus ya, artinya apa gitu ya. Ini yang terpenting sebenarnya bagi dividennya kalau buat saya gitu. Kenapa ya? Tadi ada nilai tambah. Nah, di sini memang pola arus kasnya bagus ya, plus min dan ada penurunan kas tara kas ya. Kalau ada penurunan kas tara kas artinya perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya. Cuman kembali lagi ini adalah perusahaan perbankan ya. Jadi harus dilihat lebih lanjut ya. Saya nggak bahas yang lebih mendetil gitu, karena memang untuk perbankan biasanya agak sedikit lebih sulit ya gitu untuk memahaminya. Cuma secara sekilas gitu ya, memang segini menurut saya sih masih dalam batas wajar lah, dalam batas normal. Dan sekali lagi saya nggak bahas rasio perbankannya ya. Jadi untuk non performing loan, capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, atau rasio perbankan lainnya, silakan teman-teman analisis sendiri ya, hitung sendiri apakah masih baik atau enggak ya. Cuma secara sekilas setelah dipindahkan data-data keuangannya, saya rasa BNL ini perusahaan yang per sekarang sih oke ya, baik. 3 tahun ke belakang bagi dividen, ada nilai tambah untuk
pemegang sahamnya. Saldo labanya positif ya, telah profit 0,32 kali modal awalnya ya, tapi PBV-nya premiumnya di 3,2, PER juga super premium di 41. Secara pola arus kas ini polanya plus min dan ada penurunan kasnya secara rasio penghitungan Excel saya. Jadi masih oke ya. Gitu aja mungkin BNLI ya. Jangan lupa teman-teman hitung dulu ya rasio perbankannya gitu ya. Dicek sekali lagi ya, double check. Nah, jadi nggak tahu BNLI menarik atau enggak ya, silahkan teman-teman sharing di kolom komentar ya pendapatnya gimana. Dan ya perlu saya sampaikan kembali ya, kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q4. Ya, jadi untuk 2026 sekarang berjalan, tahun depan gimana ya, teman-teman harus proyeksi sendiri apakah masih bagus atau enggak. Ya, dan sekali lagi saya hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan yang ada. Ya, saya nggak bahas harga sahamnya ya, besok naik turun gimana saya nggak tahu. Ya, jadi terserah market aja ya, kita kembalikan aja ke market untuk masalah harga saham gitu, dan juga untuk masalah valuasi ya, di sini saya hanya bahas pakai PBV dan PER. Ya, jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih canggih gitu ya, pakai enterprise value atau DCF atau apapun itu, terserah digunakan aja ya gitu, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Dan semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.